Ya, saudara-saudara, kita melanjutkan pembahasan kita yang lalu, yaitu tentang membahas buku pencobaan karangan John Owen. Ya, kita langsung aja membaca bagian berikut dari buku ini. Jadi yang lalu sudah dibaca halaman 3 dan 4. Tapi baru yang satu judul ya, yaitu pendahuluan dari peringatan Sang Juru Selamat terhadap pencobaan. Ya, kita sekarang mulai membaca halaman yang berikutnya, yaitu halaman 4. Tolong Yusak bisa bacakan halaman 4 itu sampai halaman 5. Ya, poin yang pertama. Oke. Mulai dari jenis pencobaan dulu ya. Jenis pencobaan baik yang Allah gunakan. Ada kalanya Alkitab menggunakan istilah pencobaan dalam arti suatu ujian. Abraham diuji oleh Allah, ini terambil di Kejadian 22 ayat yang ke-1 sampai seterusnya. Dan dengan satu atau lain cara semua orang berhadapkan pada cobaan dan ujian. Misalnya di Yakobus 1 ayat yang kedua dan 1 Petrus 1 ayat yang ke-6. Ada dua hal penting yang harus diperhatikan tentang ujian-ujian tersebut. Yang pertama, tujuan Allah mengirimkan ujian. Poin yang pertama, poin ke A, ujian menolong orang percaya mengetahui kesehatan rohaninya. Ada kalanya pengalaman diuji akan menunjukkan kepada orang percaya karunia-karunia rohani yang Allah sedang kerjakan di dalam hidupnya. Ujian yang Allah berikan terhadap Abraham memperlihatkan kekuatan imannya. Kadang sebuah ujian akan menunjukkan kepada orang percaya kejahatan-kejahatan di dalam hatinya yang sebelumnya tidak pernah diketahuinya. Allah menguji Hizkia dan menyingkapkan kepadanya kesombongan hatinya di 2 Tawarik 32 ayat yang 31. Ada kalanya orang percaya perlu didorong dengan melihat karunia-karunia rohani yang berkarya di dalam kehidupan mereka. Pada saat-saat lain, orang percaya perlu dibuat rendah hati dengan mempelajari kejahatan-kejahatan hati mereka yang tersembunyi. Allah memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini dengan memakai ujian-ujian yang sesuai. Ya, terus saja. Oke, bagian yang ke B, ujian menolong orang percaya untuk semakin mengenal Allah. Yang pertama, hanya Allah yang dapat menghindarkan orang percaya dari kejatuhan ke dalam dosa sebelum kita dicobai. Kita merasa bisa mengatasi pencobaan dengan kekuatan sendiri. Petrus menyangka dia tidak akan pernah menyangkali Tuhannya. Pencobaan menunjukkan kepadanya kenyataan yang sebaliknya. Ada di Matius 26 ayat 33 sampai 35 dan 69 ayat yang ke-75. Yang kedua, ketika kita sudah mempelajari kelemahan-kelemahan kita dan kuasa pencobaan, kita siap menemukan kuasa anugerah Allah. Inilah pelajaran berharga yang diajarkan kepada Rasul Paulus melalui duri dalam dagingnya. Ambil di 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Ya. Baik. Oke. Ya, sekarang kita membahas kelanjutan dari yang sudah kita pelajari ya. Yang lalu kita sudah belajar ada 2 jenis pencobaan, ya, yaitu pencobaan yang jenis pencobaan yang jahat itu dipakai oleh iblis, sedangkan pencobaan yang baik
itu dipakai oleh Allah. Tapi ada tetapinya. Saya mau menegaskan semua pencobaan, baik yang jahat maupun yang baik, kalau itu terjadi pada anak Tuhan, maka semuanya pasti sudah terjadi dalam perkenan Tuhan. Ya, dalam perkenan Tuhan itu artinya ya yang pernah saya bahas ya, jadi pencobaan itu tidak mungkin bisa menembus pagar-pagar Tuhan yang sudah melindungi anak-anak Tuhan. Jadi tiap anak Tuhan itu ada pagar-pagar Allah yang tidak bisa ditembus oleh iblis sekalipun. Nah, kenapa saya mengatakan seperti itu? Ya, kalau nggak ada pagar-pagar Allah itu ya pasti saudara dan saya itu sudah binasa dihabisin iblis. Tapi bagaimana saudara dan saya kok bisa selamat? Itu karena Allah memagari kita dengan anugerahnya. Jadi kalau saudara dan saya tidak dipagari Allah, habislah Anda dan saya. Karena itu manusia tidak bisa menyombongkan diri dan merasa dirinya hebat. Maka bagi saya sangat aneh kalau ada orang Kristen merasa dirinya kuat, merasa dirinya hebat, merasa dirinya bisa melawan iblis dengan kekuatannya sendiri. Ya, dan dia sudah mungkin mengajarkan juga konsep yang salah bahwa kuasa Tuhan itu sudah dianugerahkan kepada anak-anaknya. Ya, jadi bukan kita ini selalu berharap pada kuasa Tuhan. Itu menurut pendeta tertentu itu bilang itu salah. Kita tidak usah lagi berharap sama Tuhan. Karena Tuhan sudah menyerahkan kuasanya sepenuhnya di dalam kendali kita. Saya ulangi ya. Jadi ada pendeta-pendeta yang mengajarkan bahwa kita tidak usah lagi minta-minta kuasa sama Tuhan. Atau penyertaan Tuhan, itu tidak perlu. Karena apa? Karena kuasa Tuhan itu dan penyertaan Tuhan itu sudah semuanya dicurahkan kepada kita. Jadi kita tidak usah minta-minta lagi, karena tergantung kita mau pakai enggak itu kuasa Allah yang sudah dicurahkan kepada kita. Menurut saya ini adalah suatu kesimpulan yang menyesatkan ya, dan sangat berbahaya. Karena kalau kita anggap bahwa Tuhan sudah menyerahkan semuanya kuasa kepada kita dan semuanya bergantung kepada kita sendiri, kita mau menggunakan atau tidak kuasa itu bergantung kepada kita. Itu akhirnya kita yang menjadi pengendali kuasa Allah. Kita menjadi penguasa dari kuasa Allah yang sudah dicurahkan kepada kita semua katanya. Ya, memang itu ada ayatnya bahwa segala berkat anugerah surgawi itu semuanya sudah dicurahkan kepada kita sebagai orang percaya. Tapi apa maksudnya itu? Makanya baca ayat itu tidak menjamin sudah dalam kebenaran. Biarpun bacanya sudah puluhan kali. Ada orang bilang saya sudah baca Alkitab tuh 30 kali. Yang lain bilang enggak, saya lebih, saya 65 kali. Ada yang bilang lagi enggak, saya lebih lagi, sudah 150 kali. Dari Kejadian sampai Wahyu. Saya kok enggak terlalu kagum dengan orang-orang yang merasa dirinya hebat sudah membaca Alkitab sampai puluhan kali. Ya, karena bagi saya apa artinya kamu membaca ratusan kali, tapi kamu mengertinya salah? Apa artinya itu? Itu kan sama dengan malah tambah sesat.
Kamu makin baca Alkitab, makin sesatlah kamu. Karena kamu sudah bacanya dengan presupposisi yang keliru. Dengan peranggapan yang keliru. Akhirnya yang kamu baca itu konsepnya keliru semua. Karena Anda sudah berpijak pada presupposisi yang salah. Yang antroposentris. Ya, contohnya misalnya, ya kita mungkin pernah dengar ya dari beberapa hamba Tuhan yang lain mengatakan, kita kalau makin rajin berdoa, tapi dengan presupposisi yang salah, makin rajin berdoa, makin besar dosanya kita. Karena doanya aja sudah salah, lalu ngotot di dalam kesalahannya. Ya berarti makin besar dosanya karena sudah salah, ngotot sekali salahnya. Maka salahnya itu bisa double, ya bisa pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, atau dan seterusnya. Karena apa? Karena dia menganggap bahwa ya itu tadi, ya. Dengan doa saya itu makin sakti. Padahal makin berdoa makin sesat. Itu ya sama itu tadi. Orang baca Alkitab, makin rajin baca Alkitab, makin sesat. Contoh lain seperti aliran-aliran bidat yang sekarang sudah diterima di Indonesia. Tapi ya mereka ajarannya menurut iman Kristen itu sudah menyimpang. Saksi Yehova misalnya, Mormon. Ya, meskipun banyak mereka pengikutnya. Tapi secara prinsip Alkitabiah itu mereka sudah menyimpang. Dan mereka seperti Mormon itu punya kitab suci sendiri. Makanya sebetulnya itu kayak Mormon, kayak Saksi Yehova itu sudah tidak bisa masuk iman Kristen. Itu sudah di luar iman Kristen. Karena punya standar sendiri. Punya kebenaran yang lain dengan kebenaran-kebenaran yang dipakai secara umum oleh gereja pada umumnya. Mereka enggak. Nah, jadi membaca Alkitab sekali lagi itu tidak jaminan orang sudah benar. Saya juga mau mengoreksi, ada orang bilang ya itu kan haknya semua orang toh Pak, untuk punya pendapat yang berbeda-beda kan haknya setiap orang. Kan kita tidak bisa memaksakan semua orang harus sama. Ya benar, saya setuju. Setuju 100% semua orang tidak mungkin sama. Dan semua ajaran dalam teologi juga tidak bisa dipaksakan harus sama. Tetapi ada tetapinya. Yang namanya kita belajar Alkitab itu untuk apa sih tujuannya? Ya untuk mau makin mengerti kitab suci kan. Itu kan tujuannya belajar Alkitab. Masa belajar Alkitab itu tujuannya cuma supaya saya itu mau membenarkan diri saya sendiri. Dan tujuannya supaya ayat Alkitab itu mendukung saya. Mendukung maksud-maksud dan tujuan saya. Berarti Alkitab hanya jadi alat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan saya. Itu ya presupposisinya salah sama sekali kalau seperti itu. Itu presupposisi yang menyesatkan. Kalau ayat-ayat Alkitab saya pakai hanya untuk menunjang kemauan-kemauan dan ambisi pribadi saya. Itu nggak benar. Itu berarti Anda memperalat Alkitab untuk kepentingan Anda. Ya, jadi sebetulnya kalau kita mau belajar Alkitab itu tujuannya apa? Supaya saya mengerti maksud kitab suci itu apa. Dan saya tunduk kepada maksud kitab suci dan bukan kitab suci yang harus menurut aku. Aku yang harus menurut kitab suci. Ya kan? Ini prinsip-prinsip yang mendasar. Dan kalau ini aja Anda tidak paham, jangan harap Anda baca kitab suci bisa benar.
Sekali lagi, kalau presupposisi ini aja Anda masih nggak paham dan Anda anggap Tuhan itu bisa Anda atur dengan kepandaian-kepandaian Anda, Tuhan supaya tunduk kepada kemauan Anda, itu Anda itu pasti sudah sesat. Karena Anda memperalat Tuhan untuk memenuhi keinginan-keinginan Anda. Mestinya yang benar bagaimana? Yang benar adalah ya justru Anda menyerahkan diri kepada Tuhan supaya Tuhan memakai hidup saudara dan saya sesuai dengan maksud-maksud Tuhan. Nah, itu poinnya. Ya, makanya dalam hal ini kita itu penting sekali untuk mengerti tentang kebenaran-kebenaran ini untuk belajar Alkitab dengan sungguh-sungguh. Ya, sekali lagi Alkitab memaparkan ada jenis pencobaan, tapi pencobaan itu meskipun negatif, meskipun positif pencobaan, tapi semua Tuhan berkenan untuk memakai hal yang positif maupun negatif itu demi kebaikan Anda dan saya. Itu. Jadi nggak peduli itu dari setan, nggak peduli itu dari Allah, atau bahkan tidak peduli itu adalah dari nafsu kedagingan kita. Jadi saya mau tambahkan di sini pencobaan yang ketiga itu dari nafsu kedagingan kita sendiri. Ya itu pasti negatif kan. Ya, tapi itu pun adalah bagian daripada Allah mengizinkan itu terjadi untuk proses bagi kita. Ya, melalui pencobaan-pencobaan yang entah dengan maksud baik atau dengan maksud jelek, tapi itu semua diizinkan Tuhan untuk memproses saudara dan saya, dilatih, digembleng, dihajar melalui pencobaan-pencobaan. Nah, karena itulah kita itu malah diajar oleh Alkitab untuk bersyukur. Bersyukur kalau mengalami pencobaan. Ya, mari kita lihat Yakobus 1 ayat 2. Silakan dibacakan. Yakobus 1 ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Iya. Pada saat saya membaca ayat ini memang bingung loh, kok orang kena pencobaan kok malah tambah disuruh berbahagia. Orang kena pencobaan itu kan susah, kan sengsara, kan berat, ya sedih karena malah pencobaan, tapi malah disuruh bahagia. Ya. Apa enggak keliru Alkitab ini? Kok orang pencobaan kok disuruh bahagia itu gimana? Ternyata enggak, memang enggak keliru, memang betul kita harus berbahagia. Berbahagia karena apa? Karena melalui pencobaan itu Tuhan itu mau bekerja membentuk saudara dan saya. Mau menghajar saudara dan saya. Mau membuat saudara dan saya ini menjadi orang yang berkualitas. Melalui apa? Pencobaan-pencobaan. Pencobaannya bagaimana? Semua pencobaan, baik itu pencobaan yang dengan maksud baik maupun dengan maksud jahat dari si iblis. Tapi dua-dua itu dipakai Allah untuk membentuk saudara dan saya, termasuk pencobaan adalah dari kedagingan kita sendiri. Itu pun Tuhan mau pakai untuk membentuk saudara dan saya menyadari ya siapakah saya di hadapan Allah. Itu poinnya. Jadi kita bersyukur ya, kita justru dicoba itu malah bersyukur. Karena ini dalam rangka Tuhan mau mewujudkan kasih-Nya kepada saudara dan saya, dan Tuhan yang mau menunjukkan kasih-Nya kepada saudara dan saya, Tuhan itu memakai pencobaan ini untuk menghajar Anda dan supaya keakuan Anda boleh makin diturunkan dari tahta Anda, dan Kristus yang boleh dimuliakan di dalam kehidupan Anda. Nah, ini poin-poin penting di dalam kita mempelajari tentang pencobaan.
Sehingga kita mempunyai presupposisi yang benar tentang pencobaan. Sekali lagi, kenapa kok disuruh berbahagia pada waktu kamu jatuh malah pencobaan? Jatuh dalam pencobaan itu artinya bukan jatuh dalam arti sengaja itu. Kena malapetaka, bukan berarti kena musibah atau kena keadaan yang tercela, bukan. Yang dimaksud dengan jatuh ke dalam cobaan itu adalah kamu masuk mengalami pencobaan dalam hidupmu. Itu maksudnya jatuh dalam cobaan itu. Kamu itu masuk di dalam istilahnya area pencobaan, ruang pencobaan. Disitulah Tuhan mau melatih Anda. Entah pencobaan itu dari Allah sendiri, dari setan, atau dari kedaginganmu, atau dari dunia, Tuhan bisa pakai ya itu semua, dan iblis dipersilakan berperan. Jadi iblis jelas punya maksud jahat, punya maksud yang tidak baik untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Tapi Tuhan mengizinkan itu demi kebaikan anak-anak Tuhan yang dilindungi dan disertai oleh Allah. Jadi tidak dibiarkan malah pencobaan, biarin aja, silahkan melawan iblis. Saya mau lihat kamu menang mana, iblis apa kamu. Nah, kalau Allah seperti itu ya, kita semua pasti hancur. Karena saya sudah bilang beberapa kali, baik di satanologi, bahwa tidak mungkin saudara dan saya bisa menghadap langsung kepada melawan setan. Tidak mungkin. Kita pasti hancur dalam melawan setan. Karena siapa kita ini? Apa kita kuat? Tidak kan? Nah, coba kita baca ayat berikutnya. Jadi yang tadi dimaksud di Yakobus itu, berbahagialah kalau kamu itu masuk dalam area pencobaan. Masuk dalam penggemblengan Allah. Pendidikan Allah. Berbahagialah itu, karena kamu justru sedang dididik Allah. Suka nggak dididik Allah? Mestinya suka sebagai anak Tuhan. Kalau Anda tidak suka itu Anda itu anak-anak haram. Ya. Kalau anak yang tulen itu pasti diingatkan dan disadarkan maksud daripada Bapak di surga itu demi kebaikan saudara dan saya. Ya. Oke. Kita sekarang baca 1 Petrus 1 ayat 6. Silakan. 1 Petrus 1 ayat yang ke-6. Dikatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Yes. Sama ya, hampir sama ya. Tadi kalau di Yakobus dikatakan berbahagialah. Kalau di Petrus ini bergembiralah. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi ternyata hidup sebagai orang percaya itu tidak lepas dari berbagai pencobaan. Saudara jangan cepat-cepat senang kalau saudara habis selesai malah pencobaan dan sudah saudara selesaikan dengan tuntas. Lalu saudara berbahagia karena sudah tidak ada lagi pencobaan. Oh, jangan dikira hidup itu tidak ada lagi pencobaan. Yang namanya pencobaan itu tidak pernah selesai. Seumur hidup. Yang namanya pencobaan itu terus-menerus untuk menggembleng saudara dan melatih saudara. Makanya dikatakan bergembiralah.
Justru kalau tidak ada pencobaan, kamu tuh nggak mengalami pembentukan dari Tuhan. Kalau kamu tidak mengalami pencobaan, kamu itu justru terlantar. Ya, Allah itu sebagai ayah malah memperhatikan saudara dan memperhatikan saudara dengan cara saudara mengalami pencobaan-pencobaan. Demikian juga Allah, waktu saudara mengalami pencobaan, Allah tidak akan meninggalkan saudara. Allah justru menyertai saudara. Kalau ditinggalkan pasti habis dan pasti hancur, tak berbekas. Oke, itu pendahuluan mengenai ini. Ya, lanjutan daripada kita membahas mengenai pencobaan. Jadi berbahagialah dan bergembiralah. Karena apa tadi? Melalui pencobaan ini Allah punya maksud yang baik. Ya, jadi berbahagialah kalau Anda dididik, Anda dihajar, ya Anda mengalami masalah dan sebagainya, berbahagialah meskipun itu susah, meskipun nggak enak. Ya, bagaimana waktu Anda mengalami salah satu anggota Anda mengalami COVID-19? Gimana? Itu saya sudah ngalami kan. Ya, anak saya sendiri mengalami COVID. Bagaimana menghadapi itu? Bagaimana bergumul di hadapan Tuhan dengan anak saya yang mengalami itu? Bagaimana kalau anak saya nanti dipanggil Tuhan? Ya, dan dia tidak bisa disembuhkan karena COVID-nya. Kaget kan. Pertama kali dengar anak saya kena COVID tuh, waduh, kaget. Aduh Tuhan, ini apa ini maksud Tuhan ya toh? Tuhan mau apa ini? Nah, itu kita ngalami hal seperti itu, tapi saya percaya ini semua ada maksud Tuhan di balik semua itu. Tidak ada yang kebetulan. Dan saya harus belajar untuk menyerah, pasrah. Ya berserahlah, berserah istilah yang lebih tepatnya itu berserah kepada Tuhan. Berserah itu dengan pikiran apa sih? Berserah itu dengan pikiran pasti semua ini terjadi dalam kedaulatannya. Itu yang pertama. Yang kedua, semua yang terjadi dalam kedaulatannya itu Tuhan punya maksud yang baik. Ya, dan yang ketiga saya pernah sharekan, yang dimaksud maksud yang baik itu bukan baik melulu untuk pribadi saya, tapi yang dimaksud baik itu adalah sesuai dengan rencana Allah. Semua berjalan sesuai dengan rencana Allah. Itu pasti baik kan? Kita kadang-kadang membelokkan baik itu baik untuk kepentingan saya. Ya salah. Tidak baik untuk kepentingan Anda. Baiknya itu adalah dalam rangka menggenapi rencana Allah. Itu baiknya. Kalau untuk kepentingan Anda dan saya itu namanya bukan baik, itu namanya egois. Allah bekerja demi keegoisan Anda. Ya enggak lah. Allah tidak pernah mau menyuburkan keegoisan Anda dan saya. Ya, jadi yang dimaksud Allah itu adalah justru baik itu menurut standar Allah, bukan baik menurut standar manusia. Oke, saya berhenti sampai di sini karena sudah 9.36 ya. Baik, para pendengar yang terkasih, Anda mau bertanya, mau sharing ya, bisa langsung melalui WhatsApp di 081 357 901 628, 081 357 901 628, atau bisa lewat live chat di YouTube kami di Istri Spasi Ngagel. Juga menyapa yang sudah hadir melalui Zoom ya, ada Pak Elia, Arthur, Priscilia. Oke, Pak Elia, silakan kalau mau bertanya atau sharing. Kemarin ada 3 yang di chat terbaca oleh Pak Musa yang ganteng. 2. Hari ini dijawab oleh Tuhan melalui Pak Andi 1 yang tidak dibaca. Kemarin saya ada menyatakan bahwa
demi kebaikan Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang dipilih. Orang yang dipilih kan berarti kita, Pak. Nah, saya kemarin tuh teringat bahwa kebaikan bagi kita itu adalah bukan keselamatan di dunia, tapi keselamatan untuk roh kita di dunia akhirat. Kemarin waktu Pak bilang dunia akhirat, saya pikir, oh ternyata ada kalimatnya, yaitu di surga atau neraka. Jadi memang tunggu waktu Tuhan, bahwa apa yang kita butuhkan akan dijawab 2 kemarin dan 1 hari ini, yaitu demi kebaikan itu adalah kebaikan menurut rencana. Itu dulu. Ya. Jadi memang kesalahan banyak orang adalah membelokkan kebaikan itu untuk kepentingan dirinya, untuk memenuhi segala keinginannya, untuk Tuhan mengabulkan permintaan-permintaannya. Nah, itu yang baik menurut banyak orang. Tapi menurut Alkitab, yang baik menurut Allah adalah kehendaknya yang jadi. Ya, kehendaknya yang jadi. Jadi kalau bukan kehendaknya yang jadi, itu pasti nggak baik. Kalau itu keinginan saya yang jadi, itu pasti nggak baik. Yang baik adalah kehendak Tuhan yang jadi. Dan saya perlu belajar memahami kehendak Tuhan itu apa. Memahami kehendak Tuhan itu melalui belajar, kan? Kalau saya tidak belajar memahami kehendak Tuhan, ya saya berarti nggak tahu kehendak Tuhan itu apa. Dan saya bagaimana bisa taat pada kehendak Tuhan kalau saya nggak tahu kehendak Tuhan. Dan saya melihat banyak orang mau taat, tapi tidak mengerti kehendak Tuhan itu apa. Nah, lalu taatnya taat kepada siapa? Kalau sudah maunya taat, tapi nggak ngerti maksud Tuhan, ya berarti ketaatannya itu apa? Ya sama dengan pemberontakan kepada Allah. Ya toh, maunya taat, tapi tidak ngerti kehendak Tuhan. Lalu dia taat itu taat apa? Taat menurut kebenarannya dia sendiri. Menurut pemikirannya dia sendiri. Menurut kemauannya dia sendiri. Itulah ketaatan bagi dia. Karena dia tidak mengerti maksud Tuhan. Orang yang benar-benar taat dalam pergumulannya adalah orang yang juga benar-benar dididik dan dihajar oleh Allah untuk mengerti maksud-maksud Tuhan. Jadi orang yang dididik dan dihajar oleh Tuhan itu apa tujuan Tuhan? Supaya mengerti dan taat pada maksud-maksud firman Tuhan. Bukan taat menurut kemauanku dewe atau kebenaranku sendiri, tapi taat betul-betul menurut kebenaran yang datang dari Tuhan. Dan kalau saya tidak mentaati itu sama dengan saya memberontak kepada Allah. Jadi dengan kata lain saya bisa buat statement ini. Ketaatan kepada Allah tanpa mengerti kehendaknya itu adalah identik dengan pemberontakan. Ya, saya ulangi. Ketaatan kepada Allah tanpa mengerti kehendaknya itu sama dengan pemberontakan. Ya, harap ini juga menjadi statement yang jelas. Makanya tidak boleh ada anak Tuhan malas untuk belajar firman. Tidak boleh. Tidak boleh ada anak Tuhan yang ngomongnya begitu sombong. Saya sudah tahu, saya sudah tahu, saya sudah tahu. Semua saya sudah tahu. Apa yang Anda tahu, belum tentu Anda benar-benar tahu.
apa yang Anda merasa sudah tahu, mungkin yang Anda tahu itu justru yang salah. Tapi kalau Anda sudah tahu yang benar, belum tentu juga Anda menerapkannya dengan benar dari yang Anda tahu. Jadi antara yang tahu, yang saya tahu dan yang saya terapkan itu bisa tidak nyambung malah. Ya. Jadi misalnya saya ini tahu kehendak Tuhan itu yang terbaik. Tapi ternyata saya kena COVID-19. Ya, saya sudah percaya bahwa kehendak Tuhan yang terbaik, kedaulatan Allah itu yang nomor satu. Ya. Lalu pada saat saya kena COVID-19, waduh, saya marah sama Tuhan. Saya memaki-maki Tuhan. Nah, itu dari apa yang saya tahu dan apa yang saya lakukan tidak sinkron. Artinya pengetahuan itu cuma berhenti sampai di otak, tapi tidak digumuli dalam kehidupan. Jadi pengetahuan sampai di otak itu berhenti sampai di otak aja, tapi tidak menjadi bagian dari kehidupan kita. Nah, itulah kebenaran yang bisa saya bagikan. Menarik, Pak. Tapi saya mau berbagi waktu untuk teman-teman lain. Mungkin Pak Arthur ini, saya lihat Pak Arthur punya satu visi yang bagus yang tetap dipendam, Pak. Ini saya seperti kemarin yang Pak mengatakan, kalau kita tahu jawaban tapi saya tidak mau menjawab, itu juga Anda terkena jebakan iblis begitu kurang lebih. Silakan Pak Arthur. Ya, terima kasih Pak Ali. Jadi kebetulan saya tadi Pak Andi bilang tentang Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan tadi di permulaan dibicarakan juga tentang Petrus ya. Saya melihat bahwa dalam case-nya Petrus itu benar-benar suatu contoh yang bagus, contoh yang komplit, di mana Tuhan membiarkan dia jatuh dalam dosa, tetapi Tuhan juga mau merubah dia dari seorang yang sombong, dan akhirnya dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Di pertama-tama kan kita lihat kan ketika Tuhan Yesus berkata bahwa pada malam hari ini kamu semua akan tercerai-berai dan segala macam. Tapi Petrus selalu bilang apa? Tuhan, aku tidak akan menyangkal engkau. Walaupun semua jatuh dalam dosa, aku tidak akan menyangkal engkau. Bahkan dia bilang kalau harus masuk penjara pun dia rela untuk Tuhan dan segala macam. Jadi dia benar-benar menunjukkan bahwa aku ini orang yang ya ada kesombongan lah dalam dirinya. Tetapi kan Tuhan mau memakai dia kan, suatu saat sampai dia jatuh menyangkal 3 kali, dan Tuhan Yesus juga pada akhirnya bertanya kepada dia kan, Tuhan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku sampai ke 3 kali? Dan dia benar-benar diingatkan sampai dia ditransformasi, dia mengenal bahwa waduh, aku ini dulu orang yang sombong, dan Tuhan merubah melalui peristiwa dosa yang dia dialami ini. Jadi kadang-kadang kita melihat bahwa dosa itu suatu yang jelek. Tetapi kalau kita melihat seluruh rancangan karya Allah, dosa yang kelihatannya jelek dalam satu hal ini, Tuhan benar-benar sudah pakai untuk kemuliaan dia gitu. Dan akhirnya kita lihat sendiri kan, Petrus benar-benar dipakai Tuhan luar biasa. Ya. Jadi kadang-kadang orang berpikir, wah dosa itu kan jelek Pak, dosa jelek. Memang jelek. Dosa kalau kita lihat dalam satu hal yang dalam single moment, dalam saat itu, dalam kejadian itu sendiri, itu suatu hal yang jelek. Dan Tuhan tidak menyukai dosa itu juga. Kalau Tuhan kita Allah yang berdaulat, Allah yang luar biasa, Allah yang rencananya itu, grand plan-nya itu luar biasa sekali. Kita bisa melihat bahwa setiap kejahatan, setiap dosa itu benar-benar dia sudah pakai untuk membawa satu anak-anaknya diubahkan, ditransformasi, dan akhirnya juga seperti Petrus dipakai untuk apa? Dipakai untuk mengabarkan Injil, dipakai untuk memuliakan Tuhan. Jadi kalau kita melihat rencananya itu benar-benar sesuatu yang komplit, menghajar anak-anaknya, memakai dosa, dan untuk memuliakan dia gitu. Jadi saya lihat dari contoh Petrus itu benar-benar luar biasa gitu.
Ya. Bagaimana dia dipakai Tuhan, bagaimana dia dirubahkan dari seorang yang sombong, yang merasa Tuhan, aku ini pasti sama kamu nggak mungkin, imanku ini bergoyang, aku tidak mungkin menyangkal engkau. Tapi dia begitu dihajar habis, dia jadi orang yang berubah 180 derajat. Itu aja cuma komen saya, Pak Andi. Ya, itu konsep teologi reform itu boleh dikata memang sangat komprehensif, ya. Bahwa dosa pun dipakai untuk kebaikan. Itu statement itu nggak ada di, maaf ya, di ajaran Arminian itu nggak ada. Dosa itu harus dikutuk, dilenyapkan, dihabiskan. Dan dosa itu pasti merusak, dosa itu pasti menghancurkan. Jadi sudah pokoknya serba negatif lah dosa itu. Ya kita juga tidak mengatakan bahwa dosa itu positif, tidak. Tapi dosa yang negatif itu bisa dipakai Allah untuk menggenapkan tujuan-tujuan Allah. Nah, itu yang uniknya di situ. Justru Tuhan pakai dosa itu untuk menyadarkan manusia itu supaya nggak sombong dan tidak merasa diri lebih baik dari yang lain. Ya, saya bersyukur sekali mengenal teologi reform yang demikian integrated, komprehensif, dan konsisten, ya, dan harmonis. Itu teologi reform itu tidak saling berkontradiksi. Semua kejadian ada di dalam kedaulatannya. Itu sama sekali tidak berkontradiksi dengan apapun. Kecuali kalau kita mengatakan iblis yang berdaulat dalam hal apapun. Nah itu kok pasti kontradiksi kalau iblis yang berdaulat. Iblis tidak berdaulat. Yang berdaulat itu Allah. Ya, puji Tuhan atas sharingnya Pak Arthur dan Pak Edia, ya, boleh melengkapi kita semua. Oke? Baik, ada yang mau menambahkan atau mau sharing di pagi hari ini mengenai pencobaan ya, dan ini sudah sampai di halaman yang ke-5. Tadi Pak di Yakobus 1 ayat yang kedua, kemudian di 1 Petrus 1 ayat yang ke-6. Dijelaskan lebih dalam lagi Pak. Jadi kalau kita ini jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan itu adalah suatu kebahagiaan. Ya. Itu saat di dalam pencobaan atau akan masuk ke dalam pencobaan itu sendiri? Ya, dua-dua. Saat akan masuk, ya kita tahu bahwa kalau saya nanti bakal dicobai, pasti Tuhan punya maksud yang baik. Dan pada saat kita sedang menghadapi, Tuhan juga tetap punya maksud yang baik. Jadi waktu contoh tadi anak saya sendiri yang kena COVID itu, saya waktu menghadapi itu ya ini ya mengalami konflik juga ya. Saya berperang dalam batin saya, Tuhan, saya minta Tuhan menyembuhkan anak saya gitu. Tapi di satu sisi lain, saya juga tahu ada ajaran yang mengatakan apapun yang menjadi kehendak Tuhan itu yang terbaik. Seandainya anak saya tidak sembuh gimana? Apa saya tetap bisa mengatakan itu yang terbaik? Oh, itu tidak gampang toh. Kalau kita lihat orang lain bisa ngomong, kalau melihat keluarga sendiri mau ngomong apa kamu? Betul Pak, betul. Iya. Kalau itu anakmu sendiri bagaimana? Ya, kalau dirimu sendiri bagaimana? Nah, itu tidak mudah. Saya bersyukur sekali ada beberapa teman-teman yang di Reform juga. Akhirnya juga ada yang kena COVID kan. Dan terus akhirnya juga bergumul.
Tapi saya bersyukur melihat sharingnya. Dia bilang, apapun yang terjadi itu semua untuk kebaikan. Waduh, itu dia ngalami sendiri itu COVID itu. Dia bilangnya begitu, apapun yang terjadi semua untuk kebaikan. Wow, enggak gampang ngomong kayak gitu pada saat ngalami COVID. Ya, kebanyakan orang ngalami COVID ngomongnya apa? Tuhan pasti menyembuhkan. Ya, Tuhan pasti baik buat saya. Ya, dia tidak akan membiarkan saya mati karena COVID. Nah, itu konsepnya udah agak error. Kalau seperti itu. Nah, apakah kita tetap berani mengimani bahwa apapun yang terjadi itu tetap kebaikan. Biarpun saya harus menghadapi kematian. Nah, biarlah antara teori dan praktek ini kita mulai ini ya, ada gandengannya gitu. Jangan cuma teori-teori tok, hebat teorinya, prakteknya mungkin langsung kolaps itu kalau praktek itu. Ya, tapi Tuhan pasti memberi kita yaitu latihan-latihan dan kekuatan itu. Makanya dikatakan berbahagialah kalau kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Di surat 1 Petrus, bergembiralah. Ya, hebat sekali. Oke. Sedikit, anak Bapak bagaimana sekarang? Jakarta. Bukan. Yang COVID-nya apakah sudah sembuh, sudah lewat, atau masih sedang? Oh, sekarang sudah sembuh. Yang tadi saya sharing tuh waktu pertama kali dia dapat itu. Kaget juga kan. Seluruh keluarga kaget. Gitu. Dan saya juga nggak mau bilang siapa-siapa. Saya bilangnya setelah semuanya lewat baru saya bilang. Ya, saya nggak mau rame-rame lah. Bukan rame, Pak. Nanti Pak dicurigain. Kalau ketemu Pak Andi, jangan. Itu enggak, anak saya di Jakarta, kenanya di Jakarta, jauh dari saya. Justru itu yang ingin tadi saya tanyakan. Apakah Bapak satu rumah dengan anak Bapak gitu? Padahal sudah Anda jawab tadi. Terima kasih. Iya. Begini, kalau tidak ada yang bertanya, saya ingin mempergunakan momentum. Halo. Ya, Pak. Cuman komen sedikit aja mengenai soal penyakit tadi kan, seperti COVID dan segala macam. Saya pernah dengar sendiri dari khotbah pendeta di radio juga. Dia bilang bahwa sebenarnya hal-hal seperti ini, seperti sakit, penyakit, dan penderitaan itu kita tidak perlu menanggungnya lagi, karena Tuhan Yesus sudah menanggung semua penderitaan kita di atas kayu salib. Gitu. Jadi kita tidak seharusnya menderita lagi. Gitu. Bahkan penyakit-penyakit pun semua telah ditebus, telah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi ya saya juga heran kok bisa ada pemikiran seperti itu. Bisa konsepnya tentang penebusan Tuhan Yesus bisa sampai diarahkan ke sana gitu, sampai Tuhan menanggung segala penyakit kita dan segala macam penderitaan kita pun seharusnya kita tidak menderita lagi gitu. Ini saya benar-benar dengarkan di radio gitu. Ya itu nanti kalau dia sendiri kena baru tahu rasanya itu. Boleh berharap begitu, Pak? Iya, supaya dia belajar tuh. Kalau Tuhan benar-benar mengasihi dia, mungkin dia mengalami hal itu ya, Pak. Iya. Justru, iya dan amin begitu ya Pak ya. Iya, justru kalau Tuhan baik, dia akan mengalami itu. Supaya dia akhirnya sadar omongannya ngawur. Kalau enggak justru dibiarkan sama Tuhan ya. Dulu saya kan juga pendapatnya kayak gitu dulu itu. Tapi Tuhan hajar saya, banyak hal Tuhan hajar saya. Ya, makanya bersyukur. Gimana, Elia? Menarik Pak. Saya lihat gini, kalau malam hari itu kelas besar ya, jadi nggak bisa private seperti ini. Saya anggap ini private Pak sehari, setiap Selasa pagi dan Kamis pagi. Iya. Kita ini sudah konsisten nih selalu bertiga ya.
selain Pak Andi dan Pak Yusa. Bagaimana Ibu Priscilla Kusnandi, kenapa Anda selama ini diam Nyimak, Pak. hanya nyimak? YouTube juga sudah ada 30-an viewers juga yang Oh iya. di YouTube banyak. Ya, jadi untuk pemirsa di YouTube kita, co-host ini adalah saya dengan Pak Arthur. Gini Pak, tadi dari kemarin saya sudah membuat satu pernyataan. Saya akan sakit. Ya. Saya dapat informasi waktu teman yang memberikan saya makanan itu betul-betul janda kaya, bukan janda ya, dia masih keluarga lengkap, tapi dari keluarga dari Katolik. Sudah 40 tahun tidak bertemu, tiba-tiba ketemu, Elia, saya ingin membantu kamu dengan keadaan kamu bersedia enggak, bla bla. Oh, akhirnya datang bantuan. Nah, cuma yang saya setelah dia kirim makanan, ada satu teman alumni. Dia tuh punya keluarga di Pupuan, seorang Sinse. Tapi pengobatannya berdasarkan keturunannya dia. Jadi dimasukin roh. Yang nanti orang yang diobatin tuh adalah roh leluhurnya, karena mereka main titik sarapak seperti ditotok itu akan bisa sembuh. Saya sudah mau siapkan pertanyaan ini untuk Pak Andi. Itu apakah pencobaan bagi saya? Bagi saya iya, Pak. Tapi ada keinginan mau cepat sembuh, mau ke sana tapi melanggar. Nah, tadi Pak sudah jawab sebelum saya ngomong. Kita tahu teori itu bahwa itu salah, tapi ada keinginan, ada bisikan setan. Setan mencobain saya atau keakuan saya untuk sembuh. Kamu ke sana aja, coba saja kan gitu. Apapun yang terjadi itu merupakan kehendak Tuhan. Apapun yang terjadi itu merupakan demi kebaikanmu. Kamu bisa mengenal Tuhan sebenarnya. Tapi hari ini Pak jawab, sudah tahu teori, tapi masih prakteknya enggak. Waduh, saya pikir private kita ini luar binasa, Pak. Itu saja. Ya, puji Tuhan. Ya. Oke, sudah nggak ada lagi. Kalau kita sudah jam 10 tepat ini. Kita harus tutup dalam doa ya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami berterima kasih karena kami terus dilatih Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Termasuk di dalam kami mengalami pencobaan-pencobaan. Ini adalah bagian daripada Tuhan mau membentuk kami. Baik pencobaan itu dari Tuhan sendiri maupun dari iblis atau dari kedagingan kami sendiri. Tuhan pakai semuanya untuk kebaikan bagi kami. Untuk kami boleh dibentuk menjadi pelajaran yang indah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan doa kami dan seluruh pendengar radio RMC dimanapun berada. Tuhan juga boleh berkati. Dan hidup kami terus juga boleh bertumbuh dalam kebenaran dan hidup kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. amin. Selamat pagi dan sampai jumpa. Ya, salam, sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati.